Sekarang jam 3 pagi dan saya nggak bisa tidur. Soalnya otak saya lagi pikir kalau saya pikir banyak, saya nggak bisa tidur. Dan saya pikir apa sih? Saya pikir tentang Indonesia. Iya, ada banyak malam kalau saya pikir tentang Indonesia, saya nggak bisa tidur loh. Mungkin saya rindu Indonesia atau apa. Kalau saya pikir saya nggak bisa tidur. Saya pikir banyak bareng sih, saya pikir terus. Dan saya udah kayak gini 1-2 jam sehingga saya nggak bisa tidur sih. Itu mungkin gini ya mereka kalau teman-teman saya dia bilang, Ivy, kenapa kamu selalu posting tentang Indonesia di Facebook kamu? Saya pikir itu, kayaknya saya udah terkena racun Indonesia sih. Saya selalu ngomong tentang Indonesia sepertinya udah jatuh cinta, udah kena racunnya atau gimana. Itu sampai saya selalu ngomong tentang Indonesia dan video saya, postingan saya juga banyak yang lihat jadi viral. Tadi saya makan malam di satu restoran, terus karyawannya lihat ke saya terus dia bilang, kamu yang memperkenalkan wisata Bali kan? Eh, itu ketahuan juga. Dan sekarang saya di satu kota yang sangat kecil, itu namanya Labis. Itu sepertinya Pacitan gitulah. Di sini gak ada Starbucks, gak ada McDonald, paling ada KFC gitu. It's a very small town lah, kota kecil gitu. Itu ada orang yang kenal saya juga sih, itu cewek Cino yang gila Indonesia gitu. Ya emang sih saya bukan saja cinta Indonesia, saya udah gila Indonesia. Itu semua postingan saya, semua pemikiran saya, semuanya Indonesia. Itu kalau saya buka YouTube, saya nonton video Indonesia dan saya selalu pikir saya mau main ke mana di Indonesia gitu. Itu saya nggak pikir, saya mau main ke Jepang, saya mau main ke Prancis, saya mau main ke mana-mana. Tapi saya pikir, saya mau lain kali saya mau main ke Manado, saya mau main ke Raja Ampat gitu loh. Pernah ada teman saya dari Tiongkok, dia tanya ke saya, yang mana negara terfavorite kamu? Dan saya langsung jawab Indonesia. Walaupun saya gak pernah keluar dari Asia Tenggara, tetapi saya tahu Indonesia itu negara terfavorite saya gitu. Apakah kerajaan Malaysia nonton video ini mau mempertimbangkan kewarganegaraan saya ya? Ya, tapi intinya gitu, saya sangat-sangat cintai Indonesia. Itu mungkin orang lain mimpi mereka, itu cita-cita mereka adalah mengelilingi dunia, mau ke semua negara. Tetapi cita-cita saya adalah main ke setiap provinsi Indonesia. Dan bukan saja setiap provinsi, tapi semua tempat wisata di Indonesia dan main secara mendalam. Dan saya merasa seumur hidup saya itu gak cukup. Dan itu merupakan cita-cita saya sih. Saya juga gak tahu kenapa saya pengen balik ke Indonesia, pengen main di Indonesia. Dan saya nggak mau cuma main 5 hari dan pulang. Saya maunya main di sana 500 hari gitu loh. Saya pengen di sana aja. Saya nggak tahu sih, udah 7 bulan nggak ke Indonesia, jadi kayak gini ya, nggak bisa tidur ya. Ya gitu. Tapi walaupun saya sangat cintai Indonesia, walaupun di Malaysia saya juga nonton YouTube yang
ngomong bahasa Jawa, ngomong Indonesia, belajar. Saya di Malaysia saya bisa nonton apa aja sih, saya bisa nonton Netflix, apa-apa. Tapi saya tetap memilih untuk menonton video yang berbahasa Indonesia loh. Kalau saya main Among Us juga, saya suka main sama orang Indonesia loh. Itu saya selalu namanya saya bikin ruang Indo, terus saya hosting dan cuma orang Indonesia bisa masuk gitu loh. Saya nggak tahu kenapa saya bisa main dengan bule, saya bisa main dengan orang Malaysia, saya bisa main dengan orang Tionghoa, tapi nggak tahu sih aku suka mabar sama orang Indonesia. Buat Mobile Legends juga sama sih, mungkin udah biasa ya dengan bahasa kasarnya Indonesia. Iya, itu walaupun saya suka Indonesia, saya cintai Indonesia dan saya selalu belajar tentang Indonesia sepertinya saya bukan jurusan dokter gigi tetapi jurusan Indonesia, tetapi saya bukan orang Tionghoa Malaysia yang paling memahami Indonesia. Dulu saya di FKG UGM 2014, saya ada satu kakak tingkat namanya Dr. Aaron. Dia tinggal di Jogja 14 tahun. Nah, kenapa dia di Jogja 14 tahun nggak lulus? Dia sengaja gitu, karena dia betah ya. Ini kota Jogja emang ada unsur mistis sih, dia bikin orang betah loh. Kalau teman-teman saya yang lain, mereka balik dari Australia, balik dari Jepang, balik ke Malaysia, mereka sangat senang loh. Kecuali saya, kalau saya mau meninggalkan Jogja itu, saya sampai di bandara udah pengen nangis gitu. Kalau tanya saya kenapa mau nangis sih, kan seterusnya saya gembira kan bisa pulang kampung, saya juga gak bisa jawab kenapa saya sedih banget gitu loh. Nah, ini Dr. Aaron, dia di Jogja karena udah betah gitu, dia sengaja gak memenuhi requirement koasnya, sengaja gak lulus gitu loh, biar bisa tinggal lama gitu sampai dia bisa bahasa Jawa dan dia udah sangat-sangat betah. Pas 2014 saya sampai di Jogja, saya ketemu sama Dr. Aaron. Dia angkatan 2000, berarti dia umur 34, dan pas itu saya umur 20. Pas saya kenal dengan Dr. Aaron gitu, dan dia itu sangat luar biasa. Dia begitu cintai Jogja sampai dia nggak mau pulang ke Malaysia gitu. Saya merasa Indonesia itu spesial di sana sih, karena semua teman bule saya ya, kalau saya merasa itu ada unsur mistis gitu loh, nggak tahu kenapa. Kalau mau meninggalin Indonesia ya, itu kayaknya nggak pengen gitu loh. Kalau teman saya Swiss ya, dulu dia mau balik ke Swiss, kan Swiss itu negara yang paling terindah sedunia, itu ada rankingnya. Tapi saya pertama kali lihat orang mau ke Swiss tetapi sedih. Biasanya orang mau ke Swiss, saya mau ke Swiss kayaknya liburan gitu, itu moodnya. Tapi dia malah sedih sih mau ninggalin Indonesia. Jadi saya sempat tanya ke dia, kenapa kamu sedih sih? Saya nggak pernah lihat orang yang mau ke Swiss sedih seperti kamu. Dia bilang, karena saya rindu Indonesia. Saya bilang, kok kamu rindu Indonesia? Dia bilang, karena di Swiss kan nggak ada pantai, tapi Indonesia banyak pantai dan orangnya ramah gitu. Dia sangat suka Indonesia, suka banget, sama dengan saya. Itu kesamaan kami gitu, sama-sama suka Indonesia. Maksudnya kenapa nggak suka Indonesia sih? Why not? Indonesia itu ada banyak tempat yang indah, orangnya ramah-ramah, makanannya juga cocok, bervariasi.